Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semua sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di pagi hari ini kita sharing YouTube. Sekarang setelah kita bicara terlalu banyak tentang YouTube, rekan semua, kembali kita akan ulas bagaimana cara kita mengembangkan channel dan mencari materi-materi agar channel kita ini mampu terus berkembang dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tentu di sini akan kita bahas yang pertama, materi-materi apa yang kira-kira bakal mendapatkan penghasilan ataupun channel kita akan ditonton oleh orang lain. Ini sangat penting sekali. Inilah yang utama harus kita pelajari sebagai seorang konten kreator. Karena barometer kita di konten kreator ini, apabila video kita banyak ditonton orang, disitulah kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah kualitas dari konten kita. Seperti di sini saya sarankan pada rekan-rekan semua, kembali saya berulang-ulang, berdasarkan pengalaman dan kajian selama saya belajar di YouTube ini, konten-konten seperti apa kira-kira yang akan mendapatkan penonton yang dibutuhkan orang lain. Kembali saya tekankan di sini, buatlah suatu konten yang kira-kira memberikan efek manfaat bagi orang-orang yang menonton di video kita. Seperti video kita mengandung suatu hal yang positif ataupun pembelajaran-pembelajaran yang bisa ditiru orang lain sehingga memberikan manfaat untuk para penonton kita. Atau kita pilih konten-konten yang bisa memberikan hiburan kepada penonton kita. Hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan orang lain. Intinya di dalam channel YouTube ini yang kita tuangkan di dalam materi kita ialah kita harus upload ataupun buat suatu materi ataupun video yang mengandung pembelajaran yang bermanfaat untuk orang yang menonton dari video kita. Di sini salah atau apabila kita membuat suatu konten yang mengupload kegiatan-kegiatan kita pribadi. Artinya ketika orang lain menonton dari channel kita atau video yang kita buat tidak memberikan dampak positif untuk mereka. Seperti di sini kita mengupload atau membuat suatu konten yang memuat tentang kegiatan kita sehari-hari. Di sini kita sedang jalan-jalan. Tentu apabila orang melihat channel kita ini, nonton video kita ini, tidak akan mendapatkan manfaat untuk mereka. Kecuali kita yang suka berjalan-jalan ini ataupun suka keluar kota ke tempat-tempat yang bersejarah. Di sini kita jangan hanya mengupload kegiatan kita sedang berjalan-jalan, tetapi sisipkan di situ nilai-nilai hal yang bermanfaat seperti di mana objek wisata yang kita kunjungi itu. Kita harus terangkan asal muasal dari sejarah berdirinya objek wisata tersebut, apa yang terkandung di dalam objek wisata tersebut, sehingga di dalam kita berjalan ini atau membuat suatu konten kegiatan kita ini juga bermanfaat untuk para penonton kita. Yang kedua, bagaimana kita membuat suatu konten yang berpeluang untuk ditonton orang lain, seperti kita memiliki suatu keahlian rekanku semua. Keahlian di bidang apa? Kita ambil saja salah satu contoh. Ketika HP kita bermasalah, maka di sini kita memiliki keahlian itu. Kembali kita buat tutorial bagaimana cara mengatasi permasalahan ketika HP kita seperti ini. Ini jadi ketika orang melihat video kita ataupun nonton konten kita, dia akan mendapatkan suatu pembelajaran. Suatu saat dia akan mengalami masalah tersebut dan dia akan bisa mengatasi masalah tersebut. Inilah konten-konten yang berpeluang untuk berkembang atau mendapatkan penonton. Di sini salah ataupun kurang tepat apabila kita mengupload suatu kegiatan kita pribadi. Di sini kita sedang bermain dengan anak kita. Ini bagi penonton yang menemukan channel kita atau menonton konten kita ini, ketika mereka melihat video kita ini, mereka tidak akan mendapatkan manfaat seperti apa, karena itu suatu hal yang lumrah bagi seorang di dalam keluarga. Jadi tidak akan memberikan manfaat untuk mereka yang nonton video kita, sehingga suatu saat kita upload video lagi, mereka tahu mereka tidak akan menonton di channel kita ini. Jadi rekanku semua, jangan samakan, kembali lagi, jangan samakan kita dengan tokoh publik ataupun artis ataupun tokoh-tokoh politik. Apapun kegiatan mereka akan menjadi sorotan. Di sini kita orang awam, kembali saya tegaskan, buatlah suatu konten yang mengandung manfaat untuk orang lain, minimal bisa menghibur orang lain, sehingga channel kita akan bisa ditonton orang lain dan akan mampu terus berkembang. Oke rekanku semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.